Kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan penghafal Quran yang meninggal su'ul khotimah. Dari kisah berikut ini mengingatkan pentingnya niat dan adab. Berikut kisahnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan sosok yang sangat arif, cerdas, dan bijaksana. Saat muda, ia adalah seorang yang sangat jenius, cerdas, dan gemar menuntut ilmu. Saat itu ia berkawan dekat dengan cendekiawan bernama Ibnu As-Saka dan Abu Said Abdullah bin Abi Usrun. Suatu hari, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersama kedua temannya sepakat untuk mengunjungi seorang alim bernama Syekh Yusuf Al-Hamdani. Beliau Abu Yakub Yusuf bin Ayub bin Yusuf bin Al-Husain Al-Hamdani. Lahir pada 440 Hijriah. Dan wafat pada 535 Hijriah, seorang wali Al-Gouds yang berada di pinggiran kota Baghdad. Sebelum berangkat, Ibnu As-Saka dan Ibnu Abi Usrun berdiskusi mengenai tujuan mereka berkunjung kepada Syekh Yusuf Al-Hamdani. Aku akan menanyakan persoalan yang susah sehingga ia akan kebingungan dan tidak bisa menjawab, kata Ibnu As-Saka. Sedangkan aku akan mengajukan pertanyaan ilmiah, agar aku bisa melihat seperti apa kealimannya dan apa jawabannya, ucap Ibnu Abi Usrun. Dalam versi yang lain, sebagaimana ditulis oleh Kiai Haji Ahmad Wafi Maimun Z dalam mengutip dari kitab Al-Bahjah Ibnu Imad, ucapan Ibnu Abi Usrun adalah, aku pernah mendengar kabar bahwa Syekh Yusuf adalah orang yang sering terkabul doanya. Maka, kedatanganku kali ini sebenarnya ingin meminta beliau untuk mendoakanku agar memperoleh harta yang melimpah ruah. Begitulah tujuan mereka berdua. Lalu, bagaimana dengan Abdul Qadir muda? Apa tujuannya berkunjung kepada Syekh Yusuf Al-Hamdani? Aku berlindung kepada Allah dari mempertanyakan permasalahan yang sedemikian. Aku hanya ingin bersilaturahim kepada beliau sehingga mendapatkan barakah, bertambahnya kebaikan dari beliau, kata Abdul Qadir muda. Kemudian berangkatlah tiga sahabat ini ke rumah Syekh Yusuf Al-Hamdani. Sesampai di rumah Syekh Yusuf, mereka bertiga memasuki majelis beliau dan duduk dengan tenang. Syekh Yusuf memandang Ibnu As-Saka lalu berkata, "Wahai Ibnu As-Saka, kamu berkunjung kemari untuk mengujiku dengan pertanyaan itu." Jawabnya adalah begini. Syekh Yusuf lalu mengurai jawabannya secara lengkap dan gamblang. Ia kemudian berkata kepada Ibnu As-Saka, "Aku melihat api kekufuran menyala-nyala di antara tulang-tulang rusukmu." Selanjutnya Syekh Yusuf menatap Ibnu Abi Usrun sambil berkata, "Sedangkan kamu, hai Ibnu Abi Usrun, kamu kemari dengan tujuan menanyakan permasalahan ilmiah." Jawabannya adalah begini. Syekh Yusuf lalu menjelaskan jawabannya secara detail, lengkap, dan ilmiah. Ia lalu berkata kepada Ibnu Abi Usrun, "Aku melihat dunia mengejarmu." Ucapan Syekh Yusuf Al-Hamdani kepada Ibnu Abi Usrun, "Engkau akan memperoleh harta yang kau inginkan." Lalu Syekh Yusuf berkata kepada Abdul Qadir muda, "Aku memohonkan ridha dari Allah dan Rasul untukmu sebab adabmu yang baik. Aku melihat kelak engkau akan mendapat kedudukan di Baghdad dan memberi petunjuk kepada manusia. Aku melihat bahwa kelak kamu akan berkata, kedua kakiku ini berada di atas pundak leher setiap para wali." Akhir hayat Ibnu As-Saka mereka bertiga kemudian keluar dari rumah Syekh Yusuf. Beberapa tahun pun berlalu, masing-masing sibuk dengan aktivitasnya. Ibnu As-Saka sibuk belajar sehingga ia menjadi cendekiawan hebat dan terkenal sebagai ahli debat. Tidak terhitung sudah berapa orang yang telah ia kalahkan dalam berdebat. Selain sebagai ahli debat, Ibnu As-Saka juga seorang qurra, ahli baca Al-Quran, yang hafal Al-Quran. Namun sayangnya, pada kemudian hari,
Ibnu As-Saka justru berpindah agama menjadi Nasrani hingga ia meninggal dunia. Nauzubillah min zalik. Ibnu As-Saka meninggal dalam keadaan su'ul hatimah. Peristiwa kemurtadan Ibnu As-Saka ini bermula ketika ia bepergian ke Romawi sebagai utusan khalifah. Setiba di Romawi, ternyata ia terpikat oleh keelokan putri Raja Romawi. Akhirnya, ia mengutarakan keinginannya untuk mempersunting putri tersebut. Namun, sang putri tidak mau menikah dengannya, kecuali jika Ibnu As-Saka mau memeluk agama Nasrani. Ibnu As-Saka pun menyetujui persyaratan itu. Dia berpikir bahwa setelah menikah ia akan kembali bersyahadat dan kembali memeluk Islam. Tapi takdir berkata lain. Setelah menikah ia jatuh sakit. Mendekati akhir hayatnya, Ibnu As-Saka menderita sakit cukup parah. Tangannya memegang kipas untuk menghalau lalat di wajahnya. Saat ditanya tentang hafalan Al-Quran, ia menjawab bahwa dirinya telah lupa, kecuali satu ayat yang masih teringat dalam kepalanya, yaitu, orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan, kiranya mereka dahulu, di dunia, menjadi orang-orang Muslim. Qs Al-Hijr 2, dan akhirnya Ibnu Sako meninggal dalam keadaan kafir. Bagaimana nasib Ibnu Abi Usrun dan Syekh Abdul Qadir? Ibnu Abi Usrun berhijrah ke Dimasika, Damaskus. Di sana ia ditugaskan oleh Sultan As-Solih Nuruddin As-Syahid untuk mengurusi wakaf dan sedekah. Sayangnya, kilauan dunia selalu datang menggodanya sehingga ia jatuh dalam pelukan gemerlap duniawi. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Syekh Yusuf tentangku. Batin pilu Ibnu Abi Usrun. Adapun Syekh Abdul Qadir, kedudukannya terus menjulang tinggi di sisi Allah, juga di sisi manusia. Sehingga sampai suatu hari ia pun berkata, sungguh benar apa yang dikatakan oleh Syekh Yusuf. Kedua kakiku berada di atas pundak leher setiap wali. Semoga kita bisa memetik ibrah atau pelajaran penting dari kisah Ibnu As-Saka, Ibnu Abi Usrun, dan Syekh Abdul Qadir ini sehingga kita dikaruniai nikmat ilmu, amal, kesalihan, akhlak yang mulia, kerendahan hati, serta akhir hidup yang husnul hatimah. Amin. Kisah ini dinukil dari Syekh Abdul Majid bin Muhammad Al-Hani Asy-Syafi'i, Al-Kawakib Ad-Duriyah, Ala Al-Hadaik Al-Wardiyah fi Ajla, As-Sa'adat An-Naqsyabandiyah, halaman 341-344, Darul Bairuti.